memaparkan materi kami tentang ekosistem. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Munira Zidra Cambaba. Nama saya Lulun Santu Dondowana. Nama saya Megan Anda Dongkalangi. Nama saya Yulia Pare. Nama saya Veronica Mabadi. Nama saya Dina Fazira. Nama saya Masih Zidra. Berikut video materi kami. Ekosistem. Secara singkat, ekosistem berarti sistem yang berlangsung dalam suatu lingkungan. Ekosistem secara luas adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu biotik dan abiotik. Masing-masing bersifat saling mempengaruhi dan diperlukan keberadaannya untuk memelihara kehidupan yang seimbang, selaras, dan harmonis. Konsep ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya. Di dalam suatu ekosistem terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antara semua komponen. Pada suatu ekosistem terdapat komponen yang hidup atau biotik dan komponen tak hidup abiotik. Ekosistem juga diartikan sebagai suatu fungsional dasar dalam ekologi, mengingat bahwa di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ekosistem juga merupakan benda nyata memiliki ukuran yang beraneka menurut tingkat organisasinya. Ekosistem merupakan tingkat organisme yang lebih tinggi dari komunitas atau merupakan kesatuan dari komunitas dengan lingkungannya, di mana terjadi antara hubungan dari aspek jenjang makanan. Ekosistem terdiri dari komponen autotrofik dan komponen heterotrofik yang ditekankan pada level transfer energi. Perubahan ekosistem dan dampak lingkungan. Kegiatan manusia dan bencana alam dapat menyebabkan perubahan suatu ekosistem. Bencana alam seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi merupakan suatu yang berada di luar kendali manusia. Namun kegiatan manusia seperti tindakan pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem. Sebagai contoh, eksploitasi ikan di danau atau di sungai dengan menggunakan bahan peledak, arus listrik, atau bahan beracun berakibat rusaknya habitat komunitas di danau atau sungai dan selanjutnya menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati. Faktor-faktor pembatas tersebut berkaitan dengan kondisi habitat air tawar atau lingkungan akuatik, yaitu yang pertama temperatur. Perubahan suhu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia, perubahan alam, dan faktor lingkungan. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana tanaman melepaskan uap air melalui stomata atau pori-pori kecil pada daun sebagai bagian dari siklus air. Yang ketiga adalah turbiditas atau kekeruhan. Turbiditas atau kekeruhan merujuk pada sejauh mana air atau cairan tercemar oleh partikel padatan yang membuatnya menjadi keruh. Yang keempat adalah arus. Arus merujuk pada aliran massa fluida seperti air atau udara. Yang kelima adalah gas terlarut dalam air. Ketika gas terlarut dalam air, itu berarti gas tersebut telah tercampur atau larut di dalam air. Ini terjadi pada tingkat molekuler, di mana molekul-molekul gas tersebar di antara molekul-molekul air. Yang keenam adalah oksigen terlarut. Oksigen terlarut merujuk pada kandungan oksigen yang larut dalam air. Proses ini sangat penting untuk kehidupan akuatik seperti ikan dan organisme lainnya. Yang ketujuh, karbon dioksida terlarut. Karbon dioksida terlarut adalah kondisi di mana molekul-molekul karbon dioksida atau CO2 bercampur atau larut dalam air. Proses ini penting dalam kimia air dan berpengaruh pada ekosistem akuatik. Yang kedelapan adalah garam biogenetik dalam air. Yang kesembilan, Na dan K. Dan yang ke-10, kalsium dan magnesium. Dan yang terakhir adalah fosfor. Perubahan ekosistem dan dampak lingkungan. Contoh kasus akibat pencemaran air yang berasal dari limbah suatu pabrik kertas yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan gangguan terhadap ekosistem sebagai berikut. Yang pertama, gangguan terhadap vegetasi. Contohnya, kerusakan vegetasi tumbuhan dapat memengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, gangguan terhadap fauna. Contohnya, jika terjadi kerusakan alam, satwa menjadi kehilangan habitat aslinya.
Yang ketiga, gangguan terhadap manusia. Contohnya, dampak pencemaran udara dari asap pabrik bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru. Pengendalian secara biologi lingkungan kimia. Organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, xeropit, halopit, dan hidropit. Akan tetapi, organisme juga dapat membuat lingkungan geokimia menyesuaikan terhadap kebutuhan biologisnya. Kemudian, produksi dan komposisi di alam. Di alam selalu terjadi proses produksi sebagai hasil fotosintesis dari organisme produsen. Ada 3 tahapan-tahapan proses dekomposisi, yaitu yang pertama, pembentukan butiran kecil sisa-sisa oleh aksi biologi. Yang kedua, produksi humus dan pelepasan zat organik yang larut oleh saprotrop. Dan yang ketiga, mineralisasi humus. Homeostatis ekosistem. Homeostatis merupakan istilah untuk kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada pada keseimbangan. Yang pertama, bahwa ekosistem mampu memelihara dan mengatur diri sendiri seperti komponen yang menyusunnya, yaitu organisme dan populasi. Yang kedua, karena itu cybernetis atau ilmu pengendalian mempunyai peran penting dalam ekologi karena manusia cenderung mengacaukan sistem pengendalian alamiah. Yang ketiga, homeostatis, yaitu kecenderungan sistem biologi untuk menahan perubahan dan selalu berada dalam keseimbangan.